Perkenalkan, nama saya Adventius Yova Andrea dari kelas 3C Prodi D4 Arsitektur Bangunan Gedung. Di sini saya akan menjelaskan biografi mengenai seorang arsitek yang bernama Nicholas Hawksmoor. Nicholas Hawksmoor terlahir pada tahun 1661 di Nottinghamshire di Inggris. Ia dikenal sebagai seorang arsitek terkemuka pada periode awal abad ke-18 di Inggris. Hawksmoor sendiri memulai karirnya sebagai asisten dari Sir Christopher Wren, seorang arsitek terkenal pada masanya yang berperan penting dalam merancang dan membangun banyak gereja dan bangunan penting di London. Untuk latar belakang pendidikannya sendiri, Hawksmoor belajar di Christ Church di Oxford dan kemudian bekerja sebagai asisten dari Christopher Wren, di mana ia terlibat dalam proyek-proyek besar dari Christopher Wren. Untuk penghargaan sendiri, meskipun Hawksmoor tidak secara langsung menerima penghargaan tertentu selama hidupnya, warisan arsitekturnya dihormati dan diakui sepanjang sejarah. Namanya tetap terpatri dalam sejarah arsitektur Inggris dan prestasinya sering diakui dalam berbagai penghargaan arsitektur modern dan penelitian sejarah. Adapun timeline dari bangunan karya Nicholas Hawksmoor sendiri, pertama itu pada tahun 1671 hingga 1723. Pertama itu ada San Paulus Church pada tahun 1697 sampai 1712 ya. Kedua ada Castle Howard, ada Celadron Building, ada Christ Church, ada St. Mary Wellman, ada St. George, ada All Souls College, ada Westminster pada 1723. Ini merupakan karya dari Nicholas Hawksmoor, yaitu yang dengan judulnya Aston Neston yang telah saya redraw. Di sini ada gambar potongan, ada gambar tampak, ada denahnya juga. Ini merupakan lanjutan gambar dari Aston Neston tadi. Nanti saya akan jelaskan bagian ini. Ini untuk karya keduanya, itu St. George in the East yang setelah saya redraw. Ini adalah gambar situasinya, ada gambar tampak, ada gambar potongannya juga. Ini lanjutan dari karya yang kedua tadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang karya yang pertama dulu ya, yaitu Aston Neston. Bangunan di sini sebenarnya bisa kita lihat dari gambar ini menggunakan garis hitam tebal dan ada gambar garis putus-putus. Garis hitam tebal sendiri menjelaskan kalau bangunan ini menggunakan struktur dinding yang tebal dan ada beberapa bagian yang menggunakan balok di bangunan ini. Jadi bangunan ini menggunakan struktur dinding dan beberapa bagian yang menggunakan struktur balok. Untuk bagian strukturnya, untuk repetitif unik, bangunan ini memiliki pola ruang yang berulang-ulang dan unik ya. Bisa dilihat ada ruangan pertama, kedua, ketiga, 4, 5 dan seterusnya itu berulang-ulang bentuknya, tidak jauh berbeda dan bentuknya unik. Untuk plan to section, di antara denah dan potongan memiliki konfigurasi yang terkait, bisa kita lihat sendiri. Ini merupakan gambar potongan, ini gambar denahnya memiliki keterkaitan gitu ya, mirip, bisa dilihat sini. Di sini untuk simetri dan balance-nya, bangunan ini memiliki keseimbangan pada bentuk keseluruhan komponen yang direferensikan pada titik temunya, bisa dilihat. Bila kita mirrorkan, di sini ada garis putus titiknya yang membelahnya, jadi dia tuh bisa dicermin mirip ya, bagian kiri dan kanannya seimbang. Bisa dilihat juga dengan bentuk bangunannya. Untuk natural light-nya sendiri, bangunan ini mendapatkan pencahayaan langsung pada bagian samping sininya. Ini untuk karya keduanya tadi. Untuk strukturnya dia menggunakan struktur dinding dan ada beberapa kolom di sini. Untuk strukturnya, untuk repetitif uniknya, dia memiliki pola yang sama seperti bangunan sebelumnya. Ruang-ruangnya berulang-ulang dan unik, ada bentuk unik di sini, di bagian sini juga. Simetri dan balance bangunan tersebut kurang lebih sama dengan bangunan sebelumnya.
bisa kita lihat dia terbagi menjadi beberapa bagian dan bentuknya ini simetri ya, balance, seimbang antara sebelah kanan dan kirinya. Untuk pencahayaan alaminya dia ini menggunakan pencahayaan langsung pada bagian di sini. Ini adalah garis hitam, garis panah hitam tebal yang dia menunjukkan arti dia menggunakan pencahayaan alami. Dan ini pada bagian tengah sini yang garis ada seperti hatch ini, dia menggunakan pencahayaan eksterior. Ini untuk sirkulasinya, dia masuk dari arah depan, dia menggunakan ada sirkulasi langsung dan tidak langsung di sini. Ini untuk gambar tampak dari karya pertama tadi. Ini adalah denahnya. Ini juga pada karya kedua ini ada gambar tampaknya, bangunannya tadi, situasi dan gambar kerjanya. Sekian, terima kasih.